lillahi zainuddini fi fadlihi fi majdihi sami wa fi nublihi. Saya mau cerita begini. Dalam doa ini mungkin Anda kaitannya dengan pemberian nama Maulana Syekh kepada Bapak Tuan Guru Bajang. Maksudnya begini. Syair ini disampaikan kepada Maulana Syekh oleh Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi ketika beliau di Salatiyah, dan ini menjadi doa Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi kepada Maulana Syekh. Nah, doa ini kan ditujukan kepada Syekh Zainuddin seorang, ya, oleh Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Tahun 72 kalau saya tidak salah, Bapak Tuan Guru Bajang lahir, ya. Bapak Tuan Guru Bajang lahir di Pancor. Kemudian Umi memberikan nama Bapak Maulana Syekh langsung memberikan nama kepada Bapak Tuan Guru Bajang dengan nama tambahan Zainul Majdi, ya. Maulana Syekh bilang Zain itu adalah namaku, Majdi itu adalah nama orang tuaku, nama datuknya. Kenapa Majdi yang menjadi pilihan yang dipilih oleh Maulana Syekh? Kenapa tidak Majid langsung, misal Zainul Majid, gitu kan? Biar langsung tertuju Majidnya itu kepada Maulana Syekh itu, kepada orang tuanya Maulana Syekh, Datuk Majid. Kenapa justru Majdi? Apakah Majdi itu sekilas muncul tiba-tiba atau Maulana Syekh ambil dari syair ini? Saya sih berpendapat sebenarnya nama Bapak Tuan Guru Bajang Majdi, ya, kata Majdi itu diambil dari syair Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi ini. Jadi kalau seandainya, ya, ini pendapat pribadi, ya, kalau seandainya nama Bapak Tuan Guru Bajang Pancor itu, Majdinya itu diambil dari syair ini, ya, Pi Majdi, ya, Pi Majdi, kan di syair ini kan kata Majdi itu kembali kepada Zainuddinnya, ya. Lillahi Zainuddini fi fadli fi Majdihi, hi-nya itu nyanya itu kembali kepada Maulana Syekh, ya. Jadi syair ini kan ditujukan kepada satu orang nih, tetapi Maulana Syekh mengambil Majdi itu supaya syair ini juga berlaku kepada Bapak Tuan Guru Bajang Pancor, ya. Jadi satunya itu adalah Zainuddin, satunya itu adalah Majdi. Jadi secara tidak langsung kalau kita baca syair ini, kita, kalau menurut saya, sesungguhnya juga mendoakan dua orang. Pertama kepada Bapak Tuan Guru Bajang Pancor, kepada Maulana Syekh. Yang kedua kepada Bapak Tuan Guru Bajang Pancor itu. Saya berpendapatnya begitu. Jadi Majdi itu oleh Maulana Syekh diambil dari syair ini, ya. Kalau Zain itu adalah namaku, Majdi itu adalah nama baluknya, ya, nama datuknya. Nah, Majdinya itu pilihan kata Majdi itu diambil dari syair ini. Saya yakinnya begitu kalau saya. Jadi ini menunjukkan bahwa Zainuddin dan Majdi dalam syair ini itu adalah sangat dekat sekali. Sangat dekat, tapi disembunyikan, ya. Jadi disembunyikan. Ya, ahli bahasa Arab lah yang paham ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian, mahasiswa, mahasiswi dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya kembali menanggapi soal-soal yang diajukan kepada saya terkait dengan apa yang Anda inginkan. Saya buka inbox dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana komentar Tulunggu terkait dengan ayahnya Dr. Zainul Majdi? No comment. Mohon ulasan mengenai muktamar. Masya Allah, muktamar peraya terus. Assalamualaikum warahmatullahi. Seberapa besar kedekatan Tuan Guru Bajang Pancor dengan Al-Maghfurullah Maulana Syekh? Saya sudah tanggapi ya. Saya sudah pernah memberikan komentar di video sebelumnya. Tidak apa-apa, saya begini. Yang pertama, Bapak Tuan Guru Bajang sejak lahirnya Bapak Tuan Guru Bajang itu diberikan nama satu-satunya dari keturunannya Uminda Haja Siti Rohun. Ini menurut saya yang diberikan nama langsung oleh Maulana Syekh itu adalah Bapak Tuan Guru Bajang Pancor, yaitu Bapak Dr. Tuan Guru Bajang Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi, satu-satunya gitu. Dan satu-satunya juga yang sekolah di Pancor sejak Ma'alimin, ya, begitu beliau tamat di SD di Mataram, beliau masuk di Ma'alimin, ya, loncat beliau. Mu'aliminnya ditempuh dalam waktu 8 tahun kalau nggak salah, karena di kelas 2 aliyah itu beliau langsung menjadi kelas 3. Jadi pendidikannya itu loncat di Mu'alimin itu. Dan beliau waktu itu kalau nggak salah komentarnya Uminda Haja Siti Rohun minta izin bukan minta izin ya. Jadi guru beliau itu meminta izin kepada Umi untuk meloncatkan Bapak Tuan Guru Bajang dari kelas 2 ke kelas 3 aliyah Mu'alimin. Kemudian Umi tidak memberikan izin, tapi informasi itu masuk ke Maulana Syekh, baru Maulana Syekh memberikan biarkan dia, katanya kan kalau nggak salah Umi bercerita itu, biarkan dia, berarti dia itu mampu. Hanya kelas 3-nya beliau itu, begitu beliau kelas 3 beliau langsung masuk di Ma'had MDQH. Saya kemarin cerita persamaan pada Bapak Tuan Guru Bajang dari sisi nama ya. Dulu pernah saya ceritakan di video sebelumnya. Dari sisi nama, Bapak Tuan Guru Bajang itu nama beliau dipanggil Tuan Guru Bajang oleh masyarakat Pancor, dua-duanya sama. Maulana Syekh dipanggil Tuan Guru Bajang oleh masyarakat Pancor. Bapak Tuan Guru Bajang juga dipanggil
Tuan Guru Bajang juga oleh masyarakat Pancor. Kemudian dipanggil, diberikan nama diberikan nama Zainul Majdi itu oleh Maulana Syekh sendiri. Zain itu adalah namaku, kata Maulana Syekh. Majdi itu adalah nama orang tuaku, kata Maulana Syekh. Nah, pengakuan ini diceritakan oleh Pemindah Aceh Siti Rohun, juga dibenarkan dan disampaikan juga oleh Ustadz Haji Muhammad Habir Suralaga, pengiringnya Maulana Syekh. Kemudian apalagi yang saya ulas kemarin di video itu masalah Hamzan Wadi ya. Maulana Syekh itu Hamzan Wadi Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Bapak Tuan Guru Bajang juga Hamzan Wadi, yaitu Haji Muhammad Zainul Majdi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. NWDI Bapak Maulana Syekh, NWDI Madrasah karya Maulana Syekh, dan NWDI Bapak Tuan Guru Bajang itu adalah NWDI Ormas, juga karya Bapak Tuan Guru Bajang. Karena dalam Hamzan Wadi itu ada namaku dan ada nama karyaku, kalau nggak salah katanya Maulana Syekh. Jadi sama-sama Hamzan Wadi. Kemudian dari sisi politik, kemarin saya ceritakan Maulana Syekh partai pertamanya itu adalah Partai Masyumi tahun 1950 kalau saya nggak salah ingat. Partai Masyumi. Bapak Tuan Guru Bajang partai pertamanya itu adalah Partai Bulan Bintang. Apa persamaan Masyumi dengan Bulan Bintang? Masyumi itu, Partai Bulan Bintang itu adalah ya Partai Masyumi gitu. Dulu kan Orde Baru, Masyumi itu kan dilarang pada Orde Lama, masanya Pak Soekarno atas desakan bisikan dari PKI lah gitu. Maka Masyumi itu dilarang. Kemudian elit Masyumi mengajukan rehabilitasi, perbaikan ya, pengajuan kembali Masyumi di Orde Baru. Masyumi tidak diizinkan. Maka Masyumi ini mengubah nama menjadi Partai Bulan Bintang gitu, pada masa Orde Baru, akhir-akhir masanya Bapak Presiden Soeharto kalau nggak salah. Jadi PBB itu adalah nama lain daripada Masyumi era sekarang gitu. Karena Orde Baru itu dilarang oleh Orde Lama dan Orde Baru itu tidak diperbolehkan lah itu Partai Masyumi. Jadi partainya sama di awal-awal itu. Maulana Syekh partainya Masyumi, Bapak Tuan Guru Bajang partainya Bulan Bintang di awal. Kemudian Maulana Syekh pindah ke Golkar karena Golkar partai penguasa. Bapak Tuan Guru Bajang pindah ke Demokrat karena Demokrat partai penguasa. Bapak Tuan Guru Bajang Maulana Syekh dari Golkar pindah ke P3 atas diskusi dengan Syekh Ismail. Bapak Tuan Guru Bajang pindah dari Golkar ke Gerindra, mungkin atas diskusi beliau dengan Grand Syekh Al-Azhar. Karena begitu beliau dilantik, Bapak Tuan Guru Bajang langsung disampaikan ucapan selamat oleh Al-Azhar. Jadi sama, sebelum ke Perindo, Bapak Tuan Guru Bajang itu sempat ke Golkar ya, karena di Demokrat beliau kecewa, beliau digabungkan ya, gabung dengan Golkar gitu. Cuman Golkar nggak ada peran apa-apa di sana waktu itu. Maulana Syekh karena kecewa dengan Golkar, beliau tutup gerakan tutup mulut, tidak aktif berpolitik gitu. Karena diskusi dengan Syekh Ismail di Salatiyah beliau pindah ke P3 gitu.
karena karena Pak Tuan Guru Bajang mungkin ya, saya nggak tahu, nggak punya buktinya, mungkin diskusi dengan Al-Azhar beliau pindah ke Perindo. Saya lihat ucapan selamat begitu beliau selesai dilantik, langsung disampaikan ucapan selamat oleh Al-Azhar. Itu dari sisi politik mirip ya. Sama-sama pernah menjadi anggota legislatif, Maulana Syekh sebagai anggota konstituante dan anggota MPR DPR ya. Bapak Tuan Guru Bajang pernah sebagai anggota DPR. Bapak Tuan Guru Bajang masuk di eksekutif, gubernur 2 periode dan seterusnya, mirip. Kemudian ada satu hal ya mungkin yang saya ceritakan. Saya mendengarkan bahwa Bapak Tuan Guru Bajang itu dianggap permata yang tersembunyi ya. Saya nggak jelas redaksi kalimat orang yang cerita ke saya itu, bahwa beliau bilang akan jadi ada permata yang tersembunyi yang disembunyikan pada masa itu oleh Maulana Syekh itu. Permata yang tersembunyi. Siapa permata yang tersembunyi itu kan tidak diberitahukan. Ini diskusi apa istilahnya, beruga lah dengan salah seorang masyayikh itu. Siapa permata tersembunyi itu kan sampai sekarang jawabannya belum jelas. Apakah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang yang dianjani permata yang tersembunyi itu, ataukah Bapak Tuan Guru Bajang yang dipancor sebagai permata yang tersembunyi itu. Menjawab soal yang tadi, kedekatan itu, iya, kedekatan beliau itu mungkin kalau saya boleh berpendapat itu tercantum dalam syair Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Apa syairnya Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi? Lillahi Zainuddini fi fadlihi. Lillahi Zainuddini fi fadlihi. Lillahi Zainuddini fi fadlihi. Itu yang baru. Lanjutannya apa? Fi majdi hisami wa fi nublihi. Nah, dalam satu bait syair, dalam satu kalimat ini, lillahi zainuddini fi fadlihi fi majdi hisami wa fi nublihi. Lahu yadun baida udallat ala jauharatil maknuni fi aslihi. Lahu ta'alibun kazarir ruba qaddamati syaqla ila saklihi. Bisahatil ilmi lahu ma'adul la yabrahu tullabu fi dhillihi. Yanhadu bin nasi ila mustawa bidhalikal mi'raji min qawlihi. Allahu yabqihi wa yu'li bihi fi ampanana al-ilma fi ahlihi. Tahiyatan kal miski mansyuratan min haramil kauni ila hillihi. Tahiyatan kal miski mansyuratan min haramil kauni ila hillihi. Saya ingat Maulana Syekh pernah menyampaikan bahwa panjangnya umur beliau itu salah satunya berkat doa Syekh Amin, kata beliau. Apa doa Syekh Amin? Yang ada pada hizib, kata Maulana Syekh itu, ya ini lillahi zainuddini fi fadlihi ini. Itu doa Syekh Amin kepada Maulana Syekh.
Nah, saya izin menyampaikan persepsi ya. Apa ya persepsi? Argumen. Saya izin. Jadi gini. Jadi Maulana Syekh itu pernah bilang bahwa ada permata yang tersembunyi. Sempena Maulana Syekh, sempena Maulana. Ada permata yang tersembunyi. Saya berpikir kalau kita lihat dari makna yang tercantum dalam doa Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi ini dalam Lillahi Zainuddini fi fadlihi ini, maka apa ya, saya pribadi boleh berpendapat bahwa doa ini sebenarnya menurut saya doa ini sebenarnya ditujukan kepada dua orang ya, maaf sekali. Yang pertama adalah lillahi zainuddini fi fadlihi ya, demi Allah saya kagum pada Syekh Zainuddin atas kelebihannya atas orang lain, fi majdihi sami wa fi nublihi, pada kebesarannya ya, majdihi sami wa fi nublihi, pada kebesarannya, pada pada kebesarannya yang tinggi ya, dan kecerdasannya yang tak tertandingi. Lillahi zainuddini fi fadlihi fi majdihi sami wa fi nublihi. Jadi majdihi ya, majdi, kata majdi pada syair itu disembunyikan ya, maksudnya tidak secara serta-merta dikatakan itu adalah Tuan Guru Bajang Pancor, majdi ya, tidak serta-merta dikatakan itu Tuan Guru Bajang di Pancor. Saya tidak tahu karena ini kan doanya Syekh Amin ditujukan kepada Syekh Zainuddin Maulana Syekh. Itu kalau nggak salah ketika Maulana Syekh menimba ilmu di Sholatiyah. Terus syair ini oleh Maulana Syekh dimasukkan ke dalam hizib ya, di bagian-bagian akhir. Sejak hizib itu disusun, beliau melarang orang untuk membaca syair itu. Beliau melarang murid-muridnya membaca syair itu. Baru syair itu dibaca, begitu perintah dibaca didasarkan atas, bukan perintah ya, sekitar tahun 82 itu atas perintah lah mungkin ya Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Jadi waktu Maulana Syekh Yasin itu ziarah ke Lombok ke Maulana Syekh, kemudian murid beliau ketika baca hizib itu membaca itu ya, Maulana Syekh melarang, tapi Syekh Yasin memerintahkan baca, karena Maulana Syekh Yasin kalau nggak salah, supaya orang tahu bagaimana kealiman Syekh Zainuddin. Akhirnya sejak itu mulai dibaca tahun 1982, hampir 40-50an tahun mungkin tidak dikasih untuk dibaca. Berarti sekitar tahun 40-an ya, 42, 41, 40-an lah. Itu tidak dibaca sejak saat itu. Sejak hizib disusun. Jadi syair ini diberikan oleh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi ketika Maulana Syekh di Sholatiyah ya. Nah, apa yang saya mau sampaikan begini, kalau kita lihat dari redaksinya
syair ini ya, lillahi zainuddin fi fadlihi bi majdihi sami wa fi nublihi ila akhir. Artinya supaya saya tidak salah, saya carikan artinya. Syair Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Syair Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Enter. Ini artinya nih. Demi Allah saya kagum pada Syekh Zainuddin, kagum pada kelebihannya atas orang lain. Lillahi Zainuddin fi fadlihi fi majdihi, pada kecerdasannya, pada kebesarannya yang tinggi dan kecerdasannya yang tak tertandingi. Dan kecerdasannya yang tak tertandingi. Lahu yadum beda udallat sa'ala, jasanya bersih ibarat sebuah permata. Ini kan permata, menunjukkan kebersihan ayah bundanya. Karya-karya tulisannya indah lagi menawan, yang tumbuh teratur di lereng pegunungan. Di lapangan ilmu ia dirikan ma'had, tetap dibanjiri tulab dan tolibat, menuntut ilmu, mengkaji kitab. Ia kubarkan semangat generasi muda menggapai mustawa dengan karyanya. Mi'raji sibyan ila sama ilmil bayan. Semoga Allah memanjangkan, ini doa Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi kepada Maulana Syekh. Semoga Allah memanjangkan usianya dan dengan perantaranya ia memajukan ilmu pengetahuan di ampenan bumi Selaparang. Terkirimlah salam penghormatan harum semerbak bagaikan kasturi dari tanah suci menuju Rinjani. Ini saya Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Jadi ada permata yang tersembunyi. Ya. Siapa permata tersembunyi itu? Jadi lahu ta'alipun kazahri ruba, dia memiliki kalau bahasa, dia memiliki tangan putih yang menunjukkan permata yang tersembunyi. Sakla ila saklihi, qaddamati sakla ila saklihi. Lillahi Zainuddin fi fadlihi bi majdihi sami wa fi nublihi. Saya mau cerita begini. Dalam doa ini mungkin Anda kaitannya dengan pemberian nama Maulana Syekh kepada Bapak Tuan Guru Bajang. Maksudnya begini. Syair ini disampaikan kepada Maulana Syekh oleh Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi ketika beliau di Sholatiyah. Dan ini menjadi doa Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi kepada Maulana Syekh. Nah, doa ini kan ditujukan kepada Syekh Zainuddin seorang, ya, oleh Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Tahun 72 kalau saya tidak salah, Bapak Tuan Guru Bajang lahir, ya. Bapak Tuan Guru Bajang lahir di Pancor. Kemudian Umi memberikan nama Bapak Maulana Syekh langsung memberikan nama kepada Bapak Tuan Guru Bajang dengan nama tambahan Zainul Majdi, ya. Maulana Syekh bilang Zain itu adalah namaku, Majdi itu adalah nama orang tuaku, nama datuknya. Kenapa Majdi yang menjadi pilihan
yang dipilih oleh Maulana Syekh. Kenapa tidak Majid langsung, misal Zainul Majid gitu kan, biar langsung tertuju Majidnya itu kepada Maulana Syekh itu. Kepada orang tuanya Maulana Syekh, Datuk Majid. Kenapa justru Majdi? Apakah Majdi itu sekilas muncul tiba-tiba, atau Maulana Syekh ambil dari syair ini? Saya sih berpendapat sebenarnya nama Bapak Tun Guru Bajang Majdi, ya, kata Majdi itu diambil dari syair Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi ini. Jadi kalau seandainya ya, ini pendapat pribadi ya, kalau seandainya nama Bapak Tun Guru Bajang Pancor itu, Majdinya itu diambil dari syair ini ya, Pi Majdi ya, Pi Majdi, kan di syair ini kan kata Majdi itu kembali kepada Zainuddinnya ya, lillahi Zainuddin Pi Fadli Pi Majdi hi-nya itu, nyanya itu kembali kepada Maulana Syekh ya. Jadi syair ini kan ditujukan kepada satu orang nih, tetapi Maulana Syekh mengambil Majdi itu supaya syair ini juga berlaku kepada Bapak Tun Guru Bajang Pancor ya. Jadi satunya itu adalah Zainuddin, satunya itu adalah Majdi. Jadi secara tidak langsung kalau kita baca syair ini, kita, kalau menurut saya sesungguhnya juga mendoakan dua orang. Pertama kepada Bapak Tun Guru Bajang Pancor, kepada Maulana Syekh. Yang kedua kepada Bapak Tun Guru Bajang Pancor itu. Saya berpendapatnya begitu. Jadi Majdi itu oleh Maulana Syekh diambil dari syair ini ya. Kalau Zain itu adalah namaku, Majdi itu adalah nama baluknya ya, nama datuknya. Nah, Majdinya itu, pilihan kata Majdi itu diambil dari syair ini. Saya yakinnya begitu kalau saya. Jadi ini menunjukkan bahwa Zainuddin dan Majdi dalam syair ini itu adalah sangat dekat sekali, sangat dekat. Tapi disembunyikan, ya. Jadi disembunyikan. Ahli bahasa Arab lah yang paham ini. Ahli bahasa Arab. Saya coba ambil syair ini, saya coba translate misalnya pakai Google ya. Saya nggak paham bahasa Arab soalnya. Nah, ini dia artinya. Lillahi Zainuddin fi fadlihi, Allah telah menghiasi agama dengan jadi Z itu langsung diterjemahkan apa ya, bukan sebagai nama kalau di Google ini. Kalau yang kita paham ya, demi Allah ya, Zainuddin ini adalah sebuah nama. Bi majdihi sami wa fi nublihi, dalam keagungannya dan keagungannya yang luhur dan kemuliaannya. Lahu yadum baida udalat sa'ala, dia memiliki tangan putih yang menunjukkan ya, jauharatil maknuni fi aslihi, menunjukkan permata yang tersembunyi di asalnya, permata yang disembunyikan. Jadi maaf sih, ini saya berpendapat saja bahwa Bapak Tun Guru Bajang itu adalah permata yang disembunyikan. Kenapa disembunyikan ya saya nggak tahu alasannya yang jelas. Kalau kita komentari kenapa disembunyikan kan takutnya salah nanti. Lebih baik saya hanya bilang ya disembunyikan supaya beliau fokus mungkin belajar, tidak tidak terganggu dengan ujian ataupun apapun itu. Makanya Bapak Tun Guru Bajang itu katanya waktu sekolah itu dia tidur di kelas, tapi kalau udah ditanya beliau paling keren jawabannya. Makanya beliau diloncat
sebagaimana Maulana Syekh waktu di sholat ya itu loncat sekolahnya kan. Ya saya bilang Maulana Syekh mengambil diksi yang pas, kata Majdi yang disandingkan kepada Bapak Tun Guru Bajang itu mungkin berasal dari syair ini, supaya doa ini tidak hanya tertuju kepada Syekh Zainuddin, juga tertuju kepada Bapak Tun Guru Bajang Pancor, yaitu Bapak Tun Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi. Ini pendapat pribadi ya, pendapat pribadi saya saja ini, ya pasti benar. Maaf, bisa jadi benar, bisa jadi salah kan. Namanya kita berpendapat, menafsirkanlah ya. Al-Quran saja boleh ditafsirkan dengan beragam cara oleh para mufassirin. Saya pun punya hak, bolehlah menafsirkan makna-makna ini. Maksudnya kalau misalnya syair ini ditujukan kepada Maulana Syekh sebagai doa dari Syed Muhammad Amin Al-Qutbi, boleh dong saya berpendapat bahwa Maulana Syekh memberikan nama kepada Bapak Tun Guru Bajang, diambilkan nama itu dari syair ini dengan hajat doa Syekh Syed Muhammad Amin Al-Qutbi juga tertuju kepada Bapak Tun Guru Bajang. Karena beliau menurut saya adalah permata yang tersembunyi gitu. Alhamdulillah beliau kan prestasinya luar biasa. Di video sebelumnya saya bilang ada dua yang diberikan gelar tertinggi oleh negara. Itu yang pertama Maulana Syekh dapat gelar bintang Mahaputra Utama, dan yang kedua adalah Bapak Tun Guru Bajang dapat gelar bintang Mahaputra Utama. Yang berasal dari NTB itu cuma 2 orang sampai saat ini yang dapat gelar bintang Mahaputra Utama itu. Itu mungkin ya kalau bicara kedekatan, ya kedekatan Maulana Syekh dengan Bapak Tun Guru Bajang sebagaimana dekatnya posisi Zainuddin dan Majdi pada syair ini. Lillahi Zainuddini fi fadlihi fi majdi isami wa fi nublihi. Kalau Syekh Syed Muhammad Amin Al-Qutbi kata Majdi itu tidak sebagai nama, Maulana Syekh mungkin ya Majdi ini dijadikan sebagai nama buat cucu beliau yaitu Bapak Tun Guru Bajang, supaya syair ini juga tertuju kepada Bapak Tun Guru Bajang. Jadi syair ini kesimpulan saya adalah doa ditujukan kepada 2 orang ya, Maulana Syekh ya dari kata Zainuddinnya dan Bapak Tun Guru Bajang dari kata Majdinya. Ayo kita perbanyak baca syair ini, takris ini. Lillahi Zainuddini fi fadlihi fi majdihi sami wa fi nublihi lahu yadum baida udallat sa'la jawharatil maghmuni fi aslihi lahu ta'alipun kazarir ruba qaddamatis sakla ila saklihi fi sahatil ilmi lahu ma'adul la yabrahu tullabu fi zillihi yanhadu bin nas'i ila mustawa bidhalikal mi'raji min qawlihi wallahu yubqi wa yu'li bihi fi anfanana al-ilma fi aslihi fi anfanana al-ilma fi ahlihi tahiyatan kal miski mansyuratan min haramil kauni ila hillihi tahiyatan kal miski mansyuratan min haramil kauni ila hillihi. Sebelum saya akhiri, ini penting kayaknya ini untuk didiskusikan lebih lanjut oleh teman-teman. Coba bedah syair ini ya. Ini teman-teman yang ngajar bahasa Arab mungkin silahkan dibedah syair ini. Doa ini kepada siapa? Pada Syekh Zainuddin tentunya. Kemudian kenapa Majdi ada di sana? Kata Majdi, apakah itu
ditujukan kepada Bapak Tuan Guru Bajang atau enggak, ya silahkan Anda yang simpulkan berdasarkan diskusi Anda. Sekali lagi pertanyaannya, kedekatan Maulana Syekh dengan Bapak Tuan Guru Bajang, jawaban saya seperti dekatnya syair ini, dekatnya dua nama pada syair ini. Ada nama Zainuddin dan ada nama Majdi di syair ini. Wallahu a'lam, itu jawaban Tiang, mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.